menyatakan Yesus itu sebagai anak Allah. Nah, lalu kemudian saya katakan yang mengajarkan bahwa Allah punya anak itu adalah setan, itu adalah iblis. Apa yang salah di situ? Secara data ada, bisa dilihat Matius 4 ayat 3. Lalu datanglah si pencoba. Siapa pencoba ini? Iblis. Dan berkata kepadanya, jikalau engkau anak Allah, perintahkan supaya batu-batu ini menjadi roti. Di ayat 6-nya dikatakan, lalu berkatalah kepadanya. Siapa yang berkata? Iblis. Jikalau engkau anak Allah, nah siapa yang mengatakan Yesus itu adalah anak Allah? Lukas 4 ayat 3. Lalu berkatalah iblis kepadanya, jikalau engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti. Belum lagi ketika iblis mengatakan hal yang sama ketika iblis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Halo sobat beriman, kembali lagi bersama saya di channel Omah Islami, channel yang akan menyajikan konten-konten menarik seputar Islam terkini. Semoga kita selalu diberi kesehatan, kelancaran, serta perlindungan, dan ditetapkan iman Islam dan dihindarkan dari kemurtadan yang ada. Oke sobat beriman, pada kesempatan kali ini saya akan menayangkan video tanggapan Ustadz Zuma tentang video yang sedang viral, yaitu yang dibuat oleh Rizuli Lubis, di mana beliau menyampaikan bahwa dianggap orang Islam itu menistakan agama. Oke sobat, tidak perlu lama-lama, namun sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa kalian support channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan komen agar saya lebih aktif untuk membuat konten-konten menarik seputar Islam terkini. Dan jangan lupa kalian tonton video ini dari awal sampai akhir agar kalian tidak gagal paham. Oke, tidak perlu lama-lama, langsung saja. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurud dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi Qur'an Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatin. Aduwwan syayatinal ins wal jinni yuhi ba'duhum ila abadin sukhrufal qaul gururan walau sya rabbuka ma fa'aluh fazarhum wa ma yaftarun. Sahabat-sahabat dimanapun sahabat berada, dalil yang barusan saya baca adalah bentuk daripada akidah Islam. Bagaimana kemudian umat Islam ini senantiasa memahami dan menjaga diri agar senantiasa mendudukkan Allah yang telah memberikan berkat, taufik, dan hidayah kepada alam semesta ini, sehingga alam semesta ini bisa berlaku, bisa berjalan dengan damai. Lalu kemudian sebagai muslim saya mengajak kepada para sahabat untuk senantiasa bersalawat kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW, sosok Nabi yang telah mengajarkan kepada manusia bahwa Allah itu tidak memiliki anak. Allah tidak layak disetarakan dengan makhluk. Allah itu tidak pernah mengosongkan diri kemudian merubah menjadi manusia, apalagi menjadi hamba.
Sahabat-sahabat sekalian, ada beberapa informasi ke saya ya, bahwa teman-teman dari pendeta menginginkan dari pihak kepolisian melaporkan saya oleh karena saya dinilai menghina, menistakan, menghujat dan seterusnya. Ya itu wajar ya, wajar mereka mengatakan hal yang seperti itu. Karena mereka sebenarnya beriman itu tanpa memahami kitab mereka dengan baik dan benar. Ada pernyataan saya ketika saya berdialog ya. Waktu itu kita sedang akan menghadapi ya, ada teman-teman kita dari Kristen yang akan masuk ke room kita untuk berdialog. Pada saat itu saya mengatakan bahwa hanya ajaran setan ya yang mengajarkan bahwa Allah, saya katakan Allah. Saya tidak mengatakan Tuhan-Tuhan yang lain, saya mengatakan Allah. Yang mengajarkan Allah itu punya anak gitu. Di sini letak kekeliruan orang yang memahami pernyataan saya. Tanpa mereka punya perasaan malu, nggak tahu diri, seakan-akan yang kita nisbahkan kemudian ini adalah pernyataan esensi Tuhan secara keseluruhan. Padahal ini adalah jeritan batin sebagai seorang Muslim, di mana Allah dinyatakan memiliki anak. Andai saja mereka mengatakan Theos atau Yahweh atau Bapa memiliki anak, itu nggak ada urusan dengan kita. Tapi karena Allah yang Maha Suci lagi Maha Tinggi, mereka gaungkan memiliki anak. Meski kemudian orang-orang itu klarifikasi tanpa malu, seakan-akan mereka itu meludah ke atas, jatuhnya tepat di mata mereka sendiri sampai mata mereka itu nggak bisa melihat gitu loh. Yang kami maksud Allah di sini bukan biologis, tapi faktanya dalam kehidupan sehari-hari mereka menyatakan Yesus itu sebagai anak Allah. Nah, lalu kemudian saya katakan yang mengajarkan bahwa Allah punya anak itu adalah setan, itu adalah iblis. Apa yang salah di situ? Secara data ada, bisa dilihat Matius 4 ayat 3. Lalu datanglah si pencoba. Siapa pencoba ini? Iblis. Dan berkata kepadanya, jikalau engkau anak Allah, perintahkan supaya batu-batu ini menjadi roti. Di ayat 6-nya dikatakan, lalu berkatalah kepadanya. Siapa yang berkata? Iblis. Jikalau engkau anak Allah, nah siapa yang mengatakan Yesus itu adalah anak Allah? Lukas 4 ayat 3. Lalu berkatalah iblis kepadanya, jikalau engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti. Lukas 4 ayat 9. Kemudian Yesus dibawa ke Yerusalem, ditempatkan di bumbungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jikalau engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Belum lagi ketika iblis mengatakan hal yang sama ketika iblis ini menyamar menjadi manusia. Di dalam Lukas 4 ayat 41 misalnya. Dari banyak orang keluar juga setan-setan sambil berteriak, engkau adalah anak Allah. Siapa yang berteriak? Setan-setan. Jadi yang saya katakan bahwa yang mengajarkan Allah punya anak itu setan. Mana dalilnya ini? Robek itu mata sampai kuping supaya bisa dilihat. Jadi ini bukan saya yang menista. Bukan saya merendahkan. Kalau pernyataan saya dianggap menistahkan, dianggap menghinakan, maka berbondong-bondonglah tinggalkan ayat-ayat yang menerangkan nyata seperti itu di dalam kitabnya Anda. Harusnya Anda sadar, Anda telah menistakan Allah. Bukan saya. Saya menyatakan sesuai apa yang ada di dalam kitab Anda. Dan itu kemudian salahnya karena Anda mengambil kata Allah. Nyakitin hati kami gitu loh. Lalu kemudian di dalam Markus 3 ayat 11. Bila mana roh-roh jahat. Nah roh-roh jahat ini apa? Setan, iblis, ifrit, apalagi kalau bukan itu, namanya juga roh-roh jahat.
Mereka jatuh tersungkur di hadapannya dan berteriak, "Engkaulah anak Allah." Nah, sekarang pertanyaannya, yang mengatakan Yesus itu apa, Tuhan itu anak Allah itu siapa? Siapa yang kemudian mengatakan Allah itu punya anak? Iblis kan? Di mana itu? Di kitab Anda. Markus 5 ayat 7. Dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah? Anak Allah yang maha tinggi. Demi Allah jangan siksa aku." Ini siapa yang teriak seperti ini? Iblis. Berarti yang mengajarkan Allah punya anak hanya iblis. Ini bukan menghujat, ini dalil. Makanya kami umat Islam itu tidak mau menjadi Kristen. Karena di dalam kitab Anda itu sangat merendahkan Allah. Dikatakan Allah punya anak. Dan itu disuruhkan oleh iblis. Lukas 8 ayat 28. Ketika ia melihat Yesus, ia berteriak lalu tersungkur di hadapannya dan berkata dengan suara keras, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi?" Jadi kurang apa lagi coba? Nah, lalu bagaimana dengan Yesus sendiri? Apakah dia juga mengajarkan dirinya itu sebagai anak Allah? Seperti apa yang dilakukan sahabat Kristen sekarang. Mengimani Yesus yang adalah manusia menjadi Tuhan karena alasan mereka dia adalah Allah yang nuzul menjadi manusia. Berarti tidak ada bedanya kan dengan pernyataan iblis. Ada apakah engkau wahai anak Allah? Ya, iblis kan yang mengatakan itu. Nah sekarang siapa yang mengimani Yesus itu sebagai anak Allah? Bagaimana dengan Yesus? Yesus justru tidak mau disebut sebagai anak Allah. Matius 26 ayat 63 ayat 64. Tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, "Demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias anak Allah? Atau tidak?" Jawab Yesus, "Engkau telah mengatakannya, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat anak manusia." Jadi ketika orang ada pada zaman Yesus menyebut dia sebagai anak Allah, Yesus malah membantahnya. Dia malah mengatakan anak manusia kepada dirinya. Imam besar memaksakan Yesus untuk mengaku bahwa Yesus itu agar mengaku bahwa dia itu adalah anak Allah, anak Tuhan. Tapi Yesus justru menyebut dirinya sebagai anak manusia. Coba. Di dalam Lukas 4 ayat 41. Dari banyak orang yang keluar juga setan-setan sambil berteriak, "Engkau adalah anak Allah." Berarti yang mengajarkan Allah punya anak adalah setan. Ada dalilnya. Ada dalilnya. Bukannya saya yang bikin-bikin. Di dalam Matius 8 ayat 20, ya, di situ diterangkan begini. Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Yesus menyebut dirinya anak manusia. Iblis menyebut Allah punya anak, dan anak Allah itu adalah Yesus. Banyak dalil di dalam kitabnya orang Kristen di mana Yesus mengaku sebagai anak manusia. Markus 8 ayat 27, Matius 24 ayat 4, Matius 4 ayat 27, Matius 4 ayat 30, ayat 37, ayat 39, ayat 44, Lukas 9 ayat 58, Matius 8 ayat 20, Matius 11 ayat 9, Lukas 7 ayat 34, Markus 8 ayat 31, Markus 2 ayat 10, kemudian Yohanes 5 ayat 27, Yohanes 6 ayat 62, Yohanes 1 ayat 51, Yohanes 13 ayat 31, Markus 13 26, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Yesus menyebut dirinya sebagai anak manusia. Yang menyebut Allah punya anak, dan anaknya itu adalah Yesus, adalah iblis. Apa yang salah di situ? Kan saya katakan, mari kita teropong. Siapa yang mengajarkan bahwa Allah punya anak? Siapa lagi coba? Ini kitabnya siapa? Kitabnya Kristen. Berarti Kristen yang mengatakan Allah punya anak. Terus dari mana Kristen mendapatkan informasi itu? Dari kitabnya sendiri. Apa yang diterangkan di kitabnya? Ada oknum yang mengatakan Allah punya anak. Siapa itu? Iblis, setan, roh-roh jahat. Terus fitnahnya di mana? Penistaannya di mana? Sementara kitabnya sudah terang-terang dikatakan. Nah, Al-Quran menerangkan, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan sayatin al-ins wal jin. Apa maksudnya?
Dan demikianlah untuk setiap nabi, kami menjadikan musuh yang terdiri dari setan-setan yang berasal dari manusia dan setan-setan yang berasal dari golongan jin. Berarti memang ada setan yang berasal dari golongan manusia. Setan ini kata Allah dalam Al-Quran, ya, yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ururan. Lagi-lagi sasarannya adalah hati. Mereka membisikkan kepada siapa? Kepada sebagian dengan perkataan yang indah sebagai tipuan. Ini indah. Coba kita lihat bagaimana indahnya ini. Kata-kata yang seperti ini menyebutkan Yesus itu sebagai anak Tuhan. Lalu berkata kepadanya ketika dikatakan begini, Yesus dibawa ke Yerusalem, ditempatkan di atas bumbungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, jikalau engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Jadi iblis juga katakan, ketika iblis ini menyamar menjadi manusia, seperti yang saya terangkan tadi. Kemudian setan-setan keluar sambil berkata, engkau adalah anak Allah. Lalu ia dengan keras melarang mereka dan tidak memperbolehkan mereka berbicara, karena mereka tahu bahwa ia adalah Mesias. Coba. Jadi kurang apa lagi coba? Lalu kemudian kalau ingin kita lebih jujur, lebih mendalam mengkritisi, di dalam ayat terbitan tahun 2014 ya, di TSI ya, Markus 13 ayat 26. Pada waktu itu semua orang akan melihat anak manusia, yaitu aku, Yesus, datang dalam awan dengan kuasa dan cahaya yang besar dari surga. Yesus mengakui dirinya adalah anak manusia. Pada waktu itu semua orang akan melihat anak manusia, yaitu aku. Itu kata Yesus. Berarti Yesus anak manusia. Nah, siapa yang mengajarkan Yesus itu adalah anak Allah? Atau Allah itu punya anak bernama Yesus? Iblis, setan. Begitu Pak Pendeta, siapa namanya? Lubis. Ya, coba Anda belajar lagi deh. Anda pahami kitab Anda, lalu kemudian ketika ada yang menurut Anda itu keliru, coba lihat dalam kitab Anda. Dan lihat coba seluruh konten yang ada di channel saya. Siapa sih sebenarnya penghujat itu? Ya, saya hanya membantah tuduhan-tuduhan kalian. Kalianlah yang begitu melihat kebakaran, ada kejadian, ada pembakaran gereja, lantas kemudian apa yang kalian caci maki? Islam kan? Allah kan yang kalian caci maki. Tanpa kalian melihat titik benar atau tidaknya. Saya tidak perlu melihat titik benar atau apanya. Di kitab Anda sudah nyata di situ. Kecuali Anda ada revisi lagi. Yang meneriakkan bahwa Allah punya anak itu iblis di kitab Anda. Soal Anda tidak senang dengan perkataan itulah makanya kami Islam tidak mau menjadi Kristen. Karena yang mengajarkan itu, lihat dalam kitab Anda. Siapa yang menyuruh manusia bahwa Yesus itu adalah anak Allah? Siapa yang menyuruh bahwa Allah itu punya anak? Iblis kan di dalam kitab Anda. Buka data. Jadi nggak usah sesumbar. Saya pribadi nggak pernah takut sama Anda. Ya, mati sekalipun itu adalah merupakan sudah jalan saya untuk menuju kepada Allah. Nggak pernah gentar saya, apalagi cuma mau diancam-ancam seperti itu. Nggak takut sedikit pun. Terjun di dunia ini saya sudah hafal seperti apa nantinya ke depannya. Udah ngerti saya akan menghadapi orang-orang munafik seperti pendeta si lubis-lubis ini. Ya, ada lagi video Anda saya tonton. Anda mempertontonkan mukjizat. Lantas Anda mencaci Rasulullah Muhammad SAW. Bisakah Muhammad melakukan begini? Coba lihat, ini bukti Yesus Maha Kuasa. Anda mengatakan seperti itu kan? Betapa banyak hinaan Anda terhadap Yesus. Anda katakan dia anak Tuhan. Anda katakan dia anak Allah. Anda katakan dia adalah Tuhan itu sendiri. Tetapi Anda menyetarakan dengan manusia bernama Rasulullah SAW. Anda menghinakan Tuhan Anda sendiri. Harusnya Anda membandingkan antara Tuhan Anda dengan Tuhan saya, Allah. Bukan Anda bandingkan Yesus dengan Rasulullah Muhammad SAW. Satu Tuhan, satunya Nabi, satunya manusia. Anda bandingkan dengan Tuhan Anda. Lucu Anda itu. Dan lalu kemudian Anda ditabok lagi dengan dalil yang ada dalam kitab Anda. Bahwa penyesat itu mampu melakukan mujizat. Untuk apa? Untuk menyesatkan banyak orang. Nah sekarang Anda mampu bermujizat. Ya. Membuat orang kayak kesurupan kayak gitu Anda mampu bermujizat. Itulah tanda-tanda penyesat yang ada dalam kitab Anda. Atau mau saya bacakan dalilnya. Bahwa penyesat itu mampu bermujizat.
Jadi saya hanya merasa geli aja dengan perbuatan si Rusuli Lubis ini. Teriak-teriak dia, ini bukan manusia, ini adalah setan, kata dia. Dia menerima, bukan oknumnya katanya, ideologinya, ini ideologi yang diterima dari setan. Siapa yang Anda katakan seperti itu? So, jagoan kali Anda. Mending kita ketemu langsung Pendeta Rusuli. Ya, kita beda dua kitab, dua ajaran. Kitabmu dan kitabku. Itu lebih bagus. Daripada Anda kuar-kuar sampai ngamuk-ngamuk. Ujung-ujungnya juga Anda minta subscribe. Anda minta orang-orang ya supaya apalah di dalam channel Anda itu. Kami tidak perlu yang kayak begitu. Kita fair aja Pak Rusuli Lubis, ya. Jalankan ajaranmu sesuai dengan apa yang ada di dalam kitabmu. Jangan kamu ingkari. Kalau dalam kitabmu iblis yang mengajarkan menyebut Yesus sebagai anak Allah. Jangan kamu ingkari itu. Lantas kau cari kambing hitam. Banyak dalil di dalam kitab yang mengatakan itu. Maka salahkah kemudian ketika saya mengatakan siapa yang mengajarkan Allah punya anak kalau bukan iblis? Baca tuh kitab, pelototin tuh ayat. Berserulah iblis, berteriak-teriaklah kemudian roh jahat itu. Engkau adalah anak Allah. Nah, tuh, apa tuh? Masih kurang. Ya, jadi kalau Anda ingin membuat sebuah konten yang rasional, jangan membuat Anda ditertawakan. Saya kira begitu sementara Adinda ya. Mudah-mudahan apa yang kita paparkan ini bisa sampai sama si sahabat tuh yang suka bawa makanan ke pinggir jalan, kumpulkan orang yang ada juga muslim di situ, dia kumpul doakan segala macam. Dia sudah nyata tuh terjun ke lapangan tuh. Dikumpulkan orang di Monas di mana itu yang saya lihat di videonya. Orang entah itu Kristen kah atau agama apa, dia kumpulin semua, bagi-bagi masker, bagi-bagi nasi dos, kemudian didoakan menurut agama dia. Itu sudah penistaan. Ini Indonesia, bro. Ini negara Republik Indonesia, bukan negara Kristen. Seenaknya Anda itu mengumpulkan pengemis, mengumpulkan jalanan Anda doakan ala Kristen. Itu sebenarnya sudah melanggar itu. Masuk ke pesantren-pesantren, nyamar-nyamar. Apa yang Anda inginkan sebenarnya? Mana kita orang muslim mana pernah ke gereja nyamar-nyamar? Sosokan lagi. Baru-baru ini kita diributkan dengan adanya aparat yang dibunuh, dibantai. Siapa yang membantai itu dan di mana kejadiannya? Baru-baru ini ada beberapa dari aparat yang dibunuh ya, dipotong-potong itu. Kejadiannya baru-baru ini terjadi. Terjadinya di daerah Irian sana, di Papua. Siapa pelakunya? Jangan bilang Laskar Kristus, Gurunda, yang berbuat. Jangan bilang Laskar Kristus. Ada sekitar 3 yang dipotong-potong, kemudian 1 orang alhamdulillah meloloskan diri ya. Alhamdulillah. Itu minggu kemarin kejadiannya, informasi dari teman yang ada di sana dan santer kok di medsos itu informasinya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi si Pendeta Lubis ini dengan gagahnya mengatakan orang yang melakukan pembakaran itu adalah ideologi yang diajarkan oleh setan. Nah, teman-teman Kristen gimana tuh? Kalian tidak mau melaporkan Lubis? Karena mengatakan bahwa agama kalian ideologinya diajarkan oleh setan. Karena yang dituju di situ nyata adalah Kristen, karena pelakunya Kristen. Tuh, kurang apa lagi tuh? Laporin. Dia katakan ideologi yang diajarkan, yang dianut oleh pembakar gereja itu adalah ideologi yang diajarkan oleh setan. Dia tidak boleh hidup di negara rame-rame, katanya kita harus usir dia dari sini. Gimana tuh? Coba, siapa yang dikatain? Kan tujuannya Islam tadinya kan? Tapi ternyata setelah dibuktikan, pelakunya adalah Kristen. Nah, apa ideologinya? Siapa Tuhannya yang disembah? Itu dibilang setan sama si pendeta ini. Ya. Lalu kemudian di beberapa videonya senantiasa itu dengan bangganya dia mempertontonkan kedahsyatannya dia. Tanpa dia menyadari di dalam kitabnya itu Yesus sudah berpesan.
Yesus sudah menerangkan kepada murid-muridnya yang asli Bani Israel. Pada hari terakhir, banyak orang yang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga. Siapa orang ini? Penyesat. Kalau dia diusir, coba baca di ayat ke-23. Mereka dianggap sebagai pembuat kejahatan. Nah, lolos enggak pendeta Lubis di sini? Mengusir setan dengan nama Yesus. Ya, dia lakukan. Bermujizat demi nama Yesus juga dia lakukan. Bernubuat juga dia lakukan demi nama Yesus. Lolos dia. Nah, kurang apa lagi coba? Jadi yang menyesat itu siapa sebenarnya? Yang perlu dilaporkan itu sebenarnya siapa? Sementara kita umat Islam, bagaimana kemudian kita mendudukkan ya Nabi Allah yang diutus kepada Bani Israel? Di dalam Al-Quran itu begitu dia dimuliakan. Sempurna kemuliaan dia di dalam Al-Quran. Tidak ada sedikit pun celah dia di dalam Al-Quran. Bahkan namanya jauh lebih banyak disebut daripada Rasulullah Muhammad SAW. Begitu mulianya coba. Bagaimana Islam itu mendudukkan sebuah kaidah kenabian sesuai dengan kodratnya secara absolut. Jadi hanya Islamlah yang kemudian mengangkat derajat harkat daripada para nabi yang sudah dinistakan. Ya. Bagaimana kemudian Allah mengatakan seumpama proses penciptaan atau perumpamaan Nabi Isa di sisi Allah adalah seperti penciptaan Adam. Allah menciptakan Adam dari tanah, kemudian Allah berfirman, kun, maka jadilah. Betapa mulia. Diceritakan dia dilahirkan di bawah pohon kurma yang begitu rindang, asri, nyaman. Sementara mereka menceritakan orang yang kita muliakan itu lahir di kandang binatang. Kita sudah bisa berpikir kayak mana kandang binatang itu modelnya. Jadi yang memuliakan itu sebenarnya siapa? Yang menista itu sebenarnya siapa? Ya. Inilah yang tidak dipahami oleh si lubis-lubis ini ya. Mereka lebih banyak menghabiskan waktu, masa dengan dia videokan dia lagi masak, kemudian dia jalan, dibagi-bagikan nasi, kemudian dikumpulnya orang, entah Islam, entah apa agamanya dikumpulkan, kemudian didoakan. Itu apa maksudnya yang kayak begitu-begitu? Orang yang sudah punya agama masih juga digituin. Ya. Kemarin lagi yang baru-baru tuh videonya yang tadi. Apa maksudnya coba yang kayak begitu? Jadi Islam di sini kami sebagai orang Islam, sebagai kristolog terjun ke sini karena penistaan demi penistaan kalian lakukan terhadap Allah. Hinaan demi hinaan kalian lakukan terhadap Nabi Allah. Cacian demi cacian kalian lakukan terhadap kitabullah. Dan itu Anda tidak sadari gitu loh. Anda yang mengobok-ngobok konsep ketuhanan kami. Anda yang mengobok-ngobok Alkitab kami. Anda yang mengobok-ngobok identitas Rasul kami. Lalu kemudian ketika kami mengatakan sesuatu sesuai dengan apa yang ada dalam kitab kalian, kalian menuduh kami menghina, memfitnah, dan seterusnya. Coba Anda menggunakan akal pikiran Anda. Kenapa Anda tidak menggantikan Yesus itu sebagai anak Brahma misalnya? Yesus adalah anak Buddha. Kenapa Anda tidak gunakan itu? Kenapa harus Allah? Kenapa harus Allah yang Anda caci maki? Hah? Kenapa tidak ganti menjadi anak Buddha? Atau anak Brahma, atau anak Sewa, atau anak Pedon, atau anak Sewu, atau anak Yahweh? Kenapa harus Allah? Sementara kalian sadar, Allah itu adalah sembahan mayoritas penduduk negara ini. Kenapa? Kenapa harus Allah? Ada apa? Apa yang kalian inginkan sebenarnya? Kenapa harus Alkitab yang ada di dalam tulisan buku Anda? Kenapa harus ada Rasul? Kalau Anda adalah ajaran kasih, buktikan, wujudkan itu. Jangan cuma emosi digedein, otak nggak ada. Lubang hidung aja yang gede, otak kecil.
Pakai emosial lagi, nunjuk-nunjuk. Ideologi setan, ideologi setan. Sok cantik, nenekmu kiper. Ya. Sok hebat, sok... Kamu sadar enggak itu? Siapa yang kau katakan punya anak dalam kitab kau itu? Hah? Siapa yang punya anak? Ada kau sebut di situ Buddha? Ada kau sebut di situ Yahweh? Yang kau sebut Allah kan? Sementara kau sadar dengan kepalamu yang gede itu, bahwa saudara-saudaramu kiri kanan muka belakang rumah kau itu, Islam masjid-masjid menyuarakan setiap saat Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mau pecah itu gendang telinga kau itu dengar Allahu Akbar. Allah itu maha besar, Allah itu maha besar. Dalam tatanan iman sahabatmu, saudaramu sendiri muslim di negara ini. Lantas kenapa kamu nggak pernah sadar gitu loh? Allah punya anak di dalam kitab kau. Hah? Di mana letaknya kasih yang kau simpan itu? Kalau kau punya mulut, jadikan modal untuk menyampaikan kebenaran, teropong itu lembaga Alkitab Indonesia. Supaya rubah itu kata Allah dalam kitabmu. Maka semua akan selesai. Esensi yang sangat suci, yang maha dahsyat, yang membuat umat Islam itu menggugurkan semua kegiatannya ketika disebut nama itu. Tega-tega kali kau katakan, dia punya anak. Lantas kemudian ketika kami mengatakan itu, yang mengajarkan bahwa Allah punya anak itu adalah setan, roh jahat, ifrit, iblis, kamu mau suruh polisi nangkap kita. Sementara Allah yang kami tuhankan, ketika disebut punya anak, kami diam-diam saja gitu. Coba tanya pada diri Anda, siapa Yesus? Anak Allah. Apakah Allah dengan Yesus itu berbeda? Tidak. Satu hakikat katanya. Berarti Allah kamu anggap disunat pada hari ke-8. Penghinaan apa lagi ini yang akan kalian lakukan? Berarti yang dikandung oleh Maria itu adalah Allah. Yang dilahirkan oleh Maria itu adalah Allah. Yang ditampar, yang diseret, yang dibunuh adalah Allah. Apa kalian nggak sadar gitu? Sedikit kita membacakan dalil di kitab Anda yang mengajarkan Allah punya anak adalah iblis. Yang mengajarkan Allah menjadi manusia adalah setan. Apa yang salah di situ kalau misalnya dalil kitabmu mengatakan itu? Yang salah kemudian ketika saya mengatakan bahwa yang mengatakan Yahweh punya anak adalah iblis. Itu baru salah. Karena dalam kitabmu bukan Yahweh yang tertulis, tapi Allah. Gitu loh. Ini yang tidak disadari oleh si pendeta ini, ya. Cuma mulutnya, kalau saya tengok video-videonya dengan Ahi Sugi, wah mencak-mencak dia kayak kesurupan kuda Nil. So, jagoan, petantang-petenteng. Saya tidak bisa pikirkan kayak mana kalau kau ketemu saya, Lubis. Kau pura-pura nggak kenal Zulkifli Abbas. Kemana otak kau selama ini? Kemana mata kau selama ini? Kau tidak kenal saya katanya. Bilang aja kalau mau iri, kalau kau sebut nama saya, orang bakal lihat channel saya. Di mana-mana minta subscribe. Sebelum berdoa, subscribe dulu baru didoakan. Apa-apaan itu? Jadi saya katakan kepada Anda ya, kalau Anda ingin dihargai, kami pun mau menghargai Anda. Tetapi jangan buka pintu supaya Anda dihinakan. Apa itu mengatakan Tuhan kami punya anak? Kenapa saya katakan Tuhan kami? Karena Anda menyebut Allah. Allah Bapa, Allah Anak, nenekmu kiper. Kalau kau katakan Theos Bapa, Theos Anak, Theos apa dan seterusnya, itu urusan kalian, itu iman kalian. Kalian sudah tahu, kita umat Islam, mayoritas di negara ini, Tuhan kita adalah Allah. Ya, kalau kalian itu punya kasih, kenapalah kekuatan kalian itu tidak bisa merubah, sementara babi bisa kalian rubah menjadi babi hutan? Ayo, kenapa nggak bisa Allah ini? Kenapa? Ada apa dengan Allah ini? Ada apa dengan kata Allah ini?
Sementara kalian selalu menghina Allah. Tapi kenapa nggak bisa hilang dari kitab kalian? Ada apa? Apa yang kalian sembunyikan di situ? Cinta kali dengan kata Allah. Atau menginginkan generasi Islam berikutnya bingung memilih mana Islam, mana Kristen, karena semua sudah menjadi Allah. Jadi pesan buat Rusuli Lubis ini ya, kamu yang harus sadar. Kamu telah mengatakan bahwa yang membakar gereja itu adalah ideologi yang diajarkan oleh setan. Ternyata cek per cek yang membakar gereja adalah orang Kristen. Nah, gimana tuh? Mau nggak kamu akui bahwa ideologi yang dianut oleh Kristen itu adalah ideologi yang diajarkan oleh setan? Mau nggak? Ngoceh aja terus, sok pakai emosi lagi, seakan-akan dia yang takut sama kau. Ya, bulu-bulu saya ini tidak bergerak meski kau pakai pegang bedul di tangan kau kiri kanan. Sok mencak-mencak kayak orang kerasukan setan. Ideologi setan. Dia harus keluar dari darah ini. Kita harus satu. Nenekmu kiper, kau aja yang pergi. Lalu kamu yang katakan ideologi si pembakar gereja itu ideologi setan kok. Ya, kamu yang pergi. Saat perjuangan negara Republik Indonesia kau kemana? Kok sekarang kau lagi mencak-mencak? Saya kira begitu Adinda. Ya, mudah-mudahan dia dengar. Yang saya kesal sama orang ini ya. Yang saya kesal sama orang ini, dia tuh acap kali ya, acap kali mengumpulkan anak jalanan, kemudian didoakan, dibagikan masker, dikasih nasi. Habis itu mereka dibimbing berdoa dalam nama Tuhannya dia. Itu yang saya kesal sama dia. Kita umat Islam mana ada yang kayak begitu. Ini coba, gimana kalau mereka mayoritas ini ya? Kalau mereka mayoritas dengerin kayak mana kita ini ya? Aduh, Guruna nggak bisa bayangin. Minoritas aja udah kayak begitu, berani kali dia masuk rumahnya orang, beri salam, ngajarin. Kayak mana ini ya, orang kayak begini. Kita baru melakukan sedikit aja udah kebakaran jenggot dia. Padahal Islam itu mengajarkan indah, memuliakan Nabi Isa yang mereka sebut Yesus. Islam itu datang dengan begitu rahmat, dengan begitu indahnya, mengajarkan dan mengembalikan identitas para nabi. Kalau dia tidak mau mengakui Yesus adalah Isa, ya itu urusannya dia. Tapi faktanya sebelum orang ini lahir, ya kitabnya dia, bahasa Melayunya enggak ada nama Yesus, yang ada Isa Al-Masih. Ya, dia tidak sadar itu. Di tahun gospel di tahun 1927-28 itu mengatasnamakan Isa Al-Masih. Baru-baru inilah kemudian dirubah menjadi Yesus. Dulu juga kalender masih kenaikan Isa Al-Masih. Baru-baru inilah berubah menjadi Yesus. Jadi yang diterangkan sangat mulia di dalam Al-Quran, itulah Yesus. Ya. Innamal masihu Isa bin Maryam Rasulullah wa kalimatu. Dan seterusnya itu dikatakan, itulah Yesus. Berarti yang dikatakan oleh Al-Quran sesungguhnya Al-Masih, Isa putra Maryam adalah Rasulullah, kalimat Allah, dan ia mengirimkan kepada Maryam dan juga adalah roh dari Allah. Kurang apa lagi coba? Kita muliakan yang disembah dia. Tidak seperti dalam kitabnya, rambutnya pun dihujat. Ya, apa katanya aku bicara mengenai rambut gondrong itu? Terkutuklah orang yang panjang rambutnya ya, nggak salah ya. Terkutuklah orang yang mati di tiang salib. Dihina-hinakannya si Nabi Isa ini yang mereka sebut Yesus. In huwa illa abdun an amna alaihi wa ja'alna masalan li Bani Israel. Isa tidak lain hanyalah seorang hamba yang kami berikan nikmat kepadanya. Dan kami jadikan dia sebagai tanda bukti kekuasaan Allah kepada Bani Israel. Kalau Al-Quran itu bukan dari Allah, ngapain bahas-bahas tentang Bani Israel? Rasul Muhammad SAW akan memuliakan bangsanya sendiri. Dia akan mengangkat banyak tentang cerita-cerita nenek moyangnya sendiri. Kalau Al-Quran itu dari beliau, bukan dari Allah. Tapi karena ini pengabaran dari Allah tentang orang yang sudah dinistakan,
dimuliakan kembali oleh Allah, diajarkan kepada kita untuk mendudukkan kembali pada tempat yang seharusnya. Wa rasulan ila bani Israel, ya, anni qad ji'tukum. Itu siapa lagi coba kalau bukan Nabi Isa alaihissalam? Dan Allah jadikan beliau sebagai rasul yang diutus kepada Bani Israel dan berkata kepada Bani Israel, sesungguhnya aku ini telah datang kepadamu dengan membawa ayat, dengan membawa tanda-tanda, dengan membawa mukjizat dari Tuhan. Umat Islam itu mengimani begitu kompleksnya, begitu sempurnanya manusia ini. Tidak seperti mereka. Mereka berleha-leha di atas kebebasan mereka dengan matinya sang Nabi Isa di atas tiang salib. Ya, mereka berbangga diri, mereka bersombong ria dengan menistakan Allah punya anak, dengan mengatakan utusan Allah ini sudah mati untuk menebus dosa mereka. Dalam ajaran agama Islam mana ada yang kayak begitu? Kita muliakan Nabi Isa, kita muliakan Yesus dengan semulia-mulianya. Ya. Innallaha rabbi wa rabbukum fa'budu, hadza siratal mustaqim. Dia menerangkan kepada Bani Israel, sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhan kalian, maka beribadahlah kepadanya. Inilah jalan yang lurus. Apa itu? La ilaha illallah, inni rasulullah, aku ini utusan Allah. Hanya Islam yang memuliakan sosok ini. Belakangan ini aja, setelah mereka berhasil mengambil kata Allah, mengambil kata Rasul, mengambil kata ayat, mengambil kata bab, mengambil kata-kata yang sangat prinsip dalam agama Islam, barulah mereka merubah. Isa berubah menjadi Yesus. Jadi, kurang apa lagi coba? Kita umat Islam yang memuliakan Tuhanmu. Kita yang mendudukkan Tuhanmu begitu murni, begitu suci. Ya. Jangankan Yesus, ibunya itu adalah wanita suci di dalam Islam. Wanita yang tidak pernah tersentuh oleh laki-laki. Wanita yang tidak pernah bertunangan dengan laki-laki. Wanita yang tidak pernah ditinggal oleh seorang laki-laki karena dia mengandung. Dia wanita suci. Bahkan salah satu wanita termulia di atas muka bumi ini menurut Al-Quran adalah Ibunda Maryam. Ibundanya Yesus. Jadi janganlah Anda mengatakan, Yesus bukan Isa, Isa bukan Yesus. Itu nggak laku itu. Jejak digital tidak bisa didustakan. Ya, baru-baru ini aja lah, baru kemudian nama Isa itu dihilangkan dari kitab Anda. Dan lagian orang yang ada di luar sana ketika menerjemahkan kitab mereka ke dalam bahasa Arab, dia ganti nama itu menjadi Isa Al-Masih atau Yeshua HaMasih dalam bahasa Ibrani. Artinya bahwa yang kami muliakan di dalam kitab suci kami, itulah Yesus yang kalian sembah. Karena itulah kemudian kami murka ketika Anda mengatakan Tuhannya Yesus berubah menjadi manusia. Tuhannya Yesus melahirkan sosok manusia. Itu yang kami tidak suka. Lain cerita, kalau Anda tidak mau mengatakan Isa itu adalah Yesus, maka tinggalkan kata Allah, tanggalkan kata Alkitab, tanggalkan kata Rasul. Ya, tanggalkan semua yang di situ ada nuansa Islamnya. Karena katanya Islam datang belakangan, tapi kenapa kalian yang meniru Islam, harusnya kami yang meniru kalian? Ini malah faktanya kebalik. Ngaku-ngaku datang di abad pertama. Tapi faktanya yang ada bertaburan dalam kitabmu itu tulisan-tulisan yang sangat sakral dalam Islam. Coba lihat terjemahan Al-Quran. Ada enggak di situ tulisan Bapak? Ada enggak? Muliakanlah Bapak dalam surga. Ada enggak di terjemahan Al-Quran? Nggak ada itu. Nggak ada, Gurunda. Al-Quran juga nggak ada astaga naga di surga Bapak. Itu makanya aku bilang, kalau Islam itu agama plagiat, maka terjemahan Al-Quran akan bertaburan apostolos, bertaburan kata biblos dan seterusnya, bertaburan kata Bapak di dalamnya. Tapi na'udzubillah, najis tralali, tidak mungkin kami akan melakukan itu. Kenapa? Kitab kami dari Allah, bukan dari manusia. Ya, terkhusus kepada sahabat saya, ya, saya katakan sahabat ini pendeta siapa tadi, Lubis ya, Rusuli Lubis. Kalau Anda menonton video saya,
Saya undang Anda untuk berdebat dengan saya, berdialog dengan saya. Silakan sahabat saya, pilih tema apapun yang Anda mau. Dan tugas saya hanya menjawab pertanyaan Anda. Gimana? Ini tantangan dari saya. Saya minta Anda masuk ke ZZZ, kita berdialog, tugas Anda hanya bertanya, saya yang menjawab. Ya. Jangan Anda sedikit-sedikit emosian, mencak-mencak. Ada lagi tuh kulihat video Anda dengan Akhi Sugi. Anda maju ke kamera, mundur lagi, maju ke kamera, lempar topi, segala macam. Itu apa-apaan yang kayak begitu? Apa Anda pikir karena Anda pakai baju loreng kami takut? Atau karena suara Anda besar kami takut? Atau karena ada titel di belakang Anda kami takut? Nggak, kami nggak pernah takut. Ya. Mau Anda susun pangkat, mau susun kami tidak pernah takut. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Itu konsep kami. Dunia ini hanya penjara bagi kami. Ngerti? Dipahami itu, saudara Lubis. Dari saya ya, sebelum kita akhiri ya, pada sahabat-sahabat netizen, sahabat-sahabat yang ada di live comment dan juga pengikut channel kita ya, terima kasih banyak atas dukungan sahabat semuanya. Ya. Kami senantiasa mendoakan supaya antum dalam keadaan sehat walafiat, dipanjangkan umurnya, dijaga kesehatannya oleh Allah, dan juga terhadap apa yang disampaikan oleh Adinda Slayer tadi tentang pembangunan masjid, ya tak bosan-bosannya kita menghimbau kepada para sahabat untuk memperhatikan tentang akhiratnya kita dengan berbanyak bersedekah, berinfak, jika ada wadah untuk kemudian kita jadikan sebuah ladang iman, ladang pahala, ya. Karena umat Islam itu senantiasa dituntut untuk berlomba-lomba kepada kebaikan. Lalu kemudian kepada sahabat-sahabat yang mendengarkan atau menyaksikan ini, tolong sampaikan ke Pendeta Lubis. Saya tunggu di ZZZ, kita berdialog ya, jangan kekanak-kanakan gitu. Mencak-mencak, salto-salto. Anda tidak menyadari seperti apa perilaku Anda selama ini. Jangan Anda pikir kami diam, kami tidak teropong apa yang Anda lakukan. Ya, semua yang Anda lakukan itu kami catat. Kami tahu apa yang Anda lakukan setiap saat. Dan kami ngerti itu tujuannya apa semua yang Anda lakukan itu. Jadi, untuk mendamaikan suasana, silakan Anda hadir. Ya, kita berdialog, tugas Anda cuma bertanya. Saya yang akan menjawab pertanyaan Anda. Saya kira begitu ya. Lalu kemudian ada di live comment tadi ya, ke siapa? Si Charlie. Oke, silakan Anda belajar ya. Nanti kalau Anda sempat masuk, ada live dari ZZZ sebentar malam, kita tunggu. Kita akan kasih linknya. Ya, kawan ya. Saya kira begitu Adinda. Terima kasih atas partisipasinya pada sore hari ini. Ya, Anda adalah orang-orang terbaik yang kita punya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sobat beriman, itulah tanggapan dari Ustadz Zuma tentang video yang sekarang sedang viral. Seharusnya kita tahu mana yang betul, mana yang salah, mana yang harus kita ikuti, mana yang harus kita tinggalkan. Cukup sekian dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Tuhan.